Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Pritan Yati with NPM 234111884. I'm from class MNG 23D. In this video, I will discuss about introduction to digital business. Baik, jadi latar belakang ini menjelaskan mengapa semua jenis bisnis, baik kecil maupun besar, perlu mengadopsi pendekatan digital. Jadi, perubahan teknologi seperti cloud computing atau kecerdasan AI dan Internet of Things ini membuat model bisnis lama menjadi kurang relevan. Oke, jadi slide ini menjelaskan secara konseptual apa itu bisnis digital dan bagaimana ruang lingkup pembahasannya dalam buku. Jadi, bisnis digital bukan hanya tentang menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi menjadi bagian integral dari model bisnis. Transformasi digital menyentuh semua ini dari proses internal, hubungan pelanggan, hingga cara menciptakan nilai. Mengapa transformasi digital penting? Jadi transformasi digital penting karena fondasi dari perubahan. Jadi beberapa alasan mengapa bisnis harus memprioritaskan transformasi digital, karena salah satunya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, misalnya melalui otomatisasi proses yang sebelumnya manual. Selain itu, transformasi digital kemungkinan bisnis menjangkau konsumen baru lewat platform online dan memanfaatkan data untuk mengembalikan keputusan. Ketika konsumen semakin mengharapkan pengalaman digital yang cepat dan personal, maka bisnis tidak punya pilihan lain seperti beradaptasi atau tergeser. Walaupun transformasi digital menawarkan banyak manfaat, prosesnya juga nih nggak mudah. Jadi, berbagai hambatan yang bisa dihadapi organisasi, salah satu tantangan utamanya adalah resistensi budaya. Banyak karyawan atau pimpinan yang merasa nyaman dengan cara lama dan enggan akan perubahan. Selain itu, banyak organisasi kekurangan SDM dengan literasi digital yang cukup. Masalah ini, infrastruktur dan biaya investasi teknologi juga sering menjadi kendala, terutama bagi UMKM. Tidak kalah pentingnya, tantangan dalam hal keamanan data dan manajemen perubahan juga harus diantisipasi sejak awal. Transformasi digital harus dirancang dengan memperhatikan berbagai komponen. Jadi, disebutkan bahwa ada beberapa elemen nih yang sering terhubung, dimulai dari visi dan strategi bisnis yang jelas, struktur organisasi yang adaptif, proses bisnis yang optimal secara digital, serta dukungan teknologi yang relevan. SDM yang kompeten dan metrik kinerja digital juga menjadi fondasi penting. Tanpa pendekatan sistematik dan menyeluruh, transformasi digital ini juga cenderung gagal atau hanya menghasilkan perubahan parsial. Transformasi digital juga merupakan proses bertahap. Tahap pertama adalah inisiasi, di mana organisasi mulai menyadari pentingnya digitalisasi. Lalu dilanjutkan ke fase pilot project, misalnya dengan mendigitalisasi satu bagian proses. Setelah itu organisasi mengintegrasikan sistem digital ke seluruh proses bisnis utama. Fase akhir adalah inovasi keberlanjutan, di mana perubahan mampu menciptakan model bisnis baru berbasis digital. Model ini membantu perusahaan memahami posisinya dan merencanakan langkah selanjutnya secara terstruktur. Dalam mendukung transformasi digital, diperlukan berbagai tools dan metode. Contoh nyatanya adalah menggunakan Google Workplace, Trello, atau platform ERP untuk menyederhanakan manajemen proyek. E-commerce juga menjadi alat penting dalam buka pasar baru. Setiap tools memiliki tujuan tertentu, efisiensi, kecepatan, transparansi, atau meningkatkan pengalaman pelanggan. Mengapa transformasi digital penting? Jadi transformasi digital penting karena fondasi dari perubahan. Jadi beberapa alasan mengapa bisnis harus memprioritaskan transformasi digital, karena salah satunya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional,
misalnya melalui otomatisasi proses yang sebelumnya manual. Selain itu, transformasi digital kemungkinan bisnis menjangkau konsumen baru lewat platform online dan memanfaatkan data untuk mengembalikan keputusan. Ketika konsumen semakin mengharapkan pengalaman digital yang cepat dan personal, maka bisnis tidak punya pilihan lain seperti beradaptasi atau tergeser. Mengapa transformasi digital penting? Jadi transformasi digital penting karena fondasi dari perubahan. Jadi beberapa alasan mengapa bisnis harus memprioritaskan transformasi digital, karena salah satunya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, misalnya melalui otomatisasi proses yang sebelumnya manual. Selain itu, transformasi digital kemungkinan bisnis menjangkau konsumen baru lewat platform online dan memanfaatkan data untuk mengembalikan keputusan. Ketika konsumen semakin mengharapkan pengalaman digital yang cepat dan personal, maka bisnis tidak punya pilihan lain seperti beradaptasi atau tergeser. Walaupun transformasi digital menawarkan banyak manfaat, prosesnya juga nih nggak mudah. Jadi, berbagai hambatan yang bisa dihadapi organisasi, salah satu tantangan utamanya adalah resistensi budaya. Banyak karyawan atau pimpinan yang merasa nyaman dengan cara lama dan enggan akan perubahan. Selain itu, banyak organisasi kekurangan SDM dengan literasi digital yang cukup. Masalah ini, infrastruktur dan biaya investasi teknologi juga sering menjadi kendala, terutama bagi UMKM. Tidak kalah pentingnya, tantangan dalam hal keamanan data dan manajemen perubahan juga harus diantisipasi sejak awal. Walaupun transformasi digital menawarkan banyak manfaat, prosesnya juga nih nggak mudah. Jadi, berbagai hambatan yang bisa dihadapi organisasi, salah satu tantangan utamanya adalah resistensi budaya. Banyak karyawan atau pimpinan yang merasa nyaman dengan cara lama dan enggan akan perubahan. Selain itu, banyak organisasi kekurangan SDM dengan literasi digital yang cukup. Masalah ini, infrastruktur dan biaya investasi teknologi juga sering menjadi kendala, terutama bagi UMKM. Tidak kalah pentingnya, tantangan dalam hal keamanan data dan manajemen perubahan juga harus diantisipasi sejak awal. Transformasi digital harus dirancang dengan memperhatikan berbagai komponen. Jadi, disebutkan bahwa ada beberapa elemen nih yang sering terhubung, dimulai dari visi dan strategi bisnis yang jelas, struktur organisasi yang adaptif, proses bisnis yang optimal secara digital, serta dukungan teknologi yang relevan. SDM yang kompeten dan metrik kinerja digital juga menjadi fondasi penting. Tanpa pendekatan sistematik dan menyeluruh, transformasi digital ini juga cenderung gagal atau hanya menghasilkan perubahan parsial. Setiap organisasi harus menyusun strategi transformasi digital yang sesuai konteks. Jadi, membahas pendekatan praktis untuk memulai, seperti menjalankan proyek, percontohan membentuk tim digital, serta memberikan pelatihan kepada karyawan. Dukungan pimpinan puncak sangat penting agar perubahan bisa berjalan konsisten. Strategi ini juga bisa menekankan pentingnya pengukuran dan evaluasi agar setiap inisiatif digital bisa dilihat dampaknya. Kunci utama di sini adalah konsistensi, bukan kecepatan digitalisasi. Jadi digitalisasi adalah proses keberlanjutannya. Kesimpulannya adalah menegaskan kembali bahwa transformasi digital adalah perjalanan strategis jangka panjang. Organisasi yang ingin tetap relevan harus berani berubah, berinvestasi pada teknologi, dan membangun budaya yang mendukung pembelajaran digital. Dengan mulai dari hal-hal kecil namun terarah, bisnis bisa membangun fondasi digital yang kuat untuk masa depan. Thank you. That's all the explanation from me.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.